Sekarang kita masuk pada tutorial bagaimana menghitung nilai reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk datanya bisa kalian copy dari Excel yang sudah kalian buat ya ke SPSS. Nah, ini nilainya sudah ada. Kemudian untuk menamai masing-masing butirnya bisa kalian klik 2 kali. Kemudian kalian rubah misalnya ya butir 1, butir 1, butir 2, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya measure-nya ini bisa diubah ke scale semua ya. Karena kan menggunakan skala Likert. Jadi ubah ke scale. Nah, jika sudah langsung kembali klik 2 kali. Nah, ini datanya, kemudian klik Analyze, kemudian Scale Reliability Analysis ya. Nah, ini butir-butirnya yang sudah kita input, kita masukkan semuanya di blok langsung, klik panah kanan, kemudian OK. Hasil langsung akan keluar, yaitu melihat Cronbach's alpha yaitu 0,750 atau 75%. Jadi hasilnya sama ya. Yang hasil dari Excel dengan hasil yang di SPSS. Dan ini langsung terlihat hasilnya. Jadi tidak dengan tahapan-tahapan yang tadi yang di Excel itu jadi langsung hasilnya. Nah, ini lebih mudah. Nah, untuk yang Evius, karena kebetulan Evius yang punya ibu ini lagi error, harus diinstal ulang, kalian bisa screenshot ini ya tahapan-tahapannya. Jadi pertama untuk Evius itu ketika sudah dibuka, nah kalian copy jawabannya ya. Dibuat dulu data di Excel, jawaban responden dan total, kemudian ketika sudah dibuka Evius-nya, klik file di bagian atas kiri, kemudian new, kemudian klik work file, pilih unstructured, kemudian isi observasi dengan jumlah responden. Nah, kalau dicontoh jumlah respondennya adalah 15. Jadi bisa kalian ketik 15. Kemudian klik OK. Selanjutnya nanti akan muncul 2 kotak ya, 2 box itu. Nah, klik di bagian atas, di atas boxnya itu ada quick. Kemudian klik empty group, klik lagi copy data, langsung copy data dari Excel, kemudian di paste ya di situ. Nah, di bagian atas itu sama seperti yang Excel tadi, kita namain gitu. Namain kolomnya, kolom putihnya yang di atas itu, nama butir dari butir 1 sampai butir 6. Kemudian di close, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya, untuk yang hasilnya itu, blok butir jawaban responden ya. Jadi kan tadi kita udah input tuh butir jawabannya. Nah, nanti butir jawabannya itu yang seperti di SPSS tadi ya, sudah dikelompokkan per butir. Nah, blok butir jawabannya itu sama seperti yang di SPSS di blok ya. Kemudian klik quick. Nah, klik quick langsung klik grup statistik dan klik covariance. Kemudian klik OK. Ini selanjutnya
Selanjutnya, klik view ya di bagian atas, kemudian covariance analysis, kemudian centang DF corrected covariance, kemudian OK. Nah, nanti setelah keluar hasilnya, ini contoh aja ya, hasilnya ntar keluarnya seperti ini. Tapi ini belum keluar langsung hasil dari alpha cron batch-nya. Jadi kalian harus hitung lagi dengan rumus. Nah, berbeda ya kalau SPSS itu langsung hasil alpha cron batch. Kalau di Ifuse itu kalian harus hitung lagi setelah keluar hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalian pakai rumus alpha ini. Alpha sama dengan N adalah jumlah butir ya. Butirnya tadi kan 6. Kemudian di sini adalah rata-rata covariance dibagi dengan rata-rata variance ditambah buka kurung jumlah butir dikurang 1 tutup kurung dikali dengan rata-rata covariance. Mana sih yang termasuk variance dan covariance? Nanti di hasilnya itu yang di tengah ini, yang warna kuning ini adalah variance-nya. Nah, kemudian yang hijau ini adalah covariance yang di atasnya. Nah, kemudian setelah tahu nih nilai variasinya berapa, nah itu kalian rata-rata. Di rata-ratanya itu dijumlah dulu. Jadi misalnya 0,34 ditambah 0,46 ditambah 0,59 ditambah 0,24 kemudian dibagi 4 ya, karena di sini ada 4. Nah, ini contoh yang butirnya 4 ya. Nanti kalau ada butir 6 berarti di sini nanti ada 6. Ini contoh aja. Kemudian yang covariance-nya di rata-rata juga nih yang hijau. Misalnya 0,14 ditambah 0,08 ditambah 0,11 tambah 0,11 tambah 0,11 kemudian tambah 0,14. Nah, dibagi berapa nih? 5, 6 ya. Bagi 6 gitu. Nah, itu nanti akan dapat hasilnya. Rata-rata varians dan rata-rata covariance. Nah, untuk rumusnya yaitu sama dengan, nah ini kan contohnya butirnya 4 ya, kalau kalian kan butirnya 6. Nah, kalau butir 6, sini ganti 6, dikali dengan nilai, ini dulu, apa namanya, covariance ya. Covariance, diklik, kemudian tutup kurung, dibagi nilai variance-nya, rata-rata variance, ditambah, nah di sini 6 lagi ya, kalau kalian 6, kemudian dikurang 1, tutup kurung, dikali nilai rata-rata covariance. Baru didapatkan hasilnya. Nah, ini bukan hasil yang contoh ya, ini hasil yang lain ya. Jadi kalau mau kalian nyoba dengan contoh yang sama, silakan dicoba. Nah, ini hanya contoh dari yang lain gitu. Oke, mungkin penjelasan dari Ibu cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ke WA Ibu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.